Halo teman-teman, selamat datang di video pembahasan pertemuan kemarin tentang sejarah olahraga. Hari ini kita akan membahas perubahan olahraga dari era kuno ke modern, bagaimana revolusi industri mengubah wajah olahraga dan perbedaan mendasar antara keduanya. Video ini berdasarkan literatur ilmiah seperti buku dari berjudul From Ritual to Record karya Alan Goodman dan The Origins of Modern Sport dari karya Richard Mandel. Yuk kita langsung aja dan pastikan kalian nonton sampai habis. Oke, yang pertama mari kita lihat perubahan besar dari olahraga kuno ke modern. Di zaman kuno, olahraga bukan sekedar hiburan atau kompetisi, tapi bagaimana integral dari ritual agama dan masyarakat. Menurut Alan Goodman dalam From Ritual to Record pada tahun 1978, olahraga kuno seperti Olimpiade Yunani yang dimulai tahun 776 sebelum Masehi lebih berfokus pada penghormatan dewa-dewa. Atlet berlatih telanjang untuk menunjukkan kesucian tubuh dan pemenang mendapatkan mahkota zaitun sebagai simbol kehormatan ilahi, bukan medali emas. Dan di Roma kuno, olahraga seperti gladiator atau balap kereta di Sirkus Maximus sering dikaitkan dengan hiburan politik dan kekerasan untuk menenangkan rakyat, apa yang disebut bread and circuses. Olahraga ini bersifat lokal, musiman, dan tidak terstruktur secara global. Tidak ada aturan standar internasional, setiap kota atau kerajaan punya variasinya. Kita lanjut di perubahan besar. Perubahan besar terjadi pada abad ke-18 dan 19 menuju olahraga modern. Goodman menjelaskan bahwa modernisasi dimulai dengan sekularisasi. Olahraga lepas dari ritual agama dan menjadi aktivitas rasional terukur. Contohnya pendirian Olimpiade modern oleh Pierre de Coubertin pada 1896 di Athena yang mengadopsi semangat kuno tapi dengan nilai-nilai universitas. Kita lanjut di perubahan besar olahraga. Perubahan besar terjadi pada abad ke-18 sampai 19 menuju olahraga modern. Goodman menjelaskan bahwa modernisasi dimulai dengan sekularisasi. Olahraga lepas dari ritual agama dan aktivitas rasional terukur. Contohnya pendirian Olimpiade modern oleh Pierre de Coubertin pada 1896 di Athena yang mengadopsi semangat kuno tapi dengan nilai-nilai universal seperti fair play dan rekreasi. Olahraga modern ini menekankan pencatatan rekor seperti waktu lari cepat atau lompat tinggi yang mencerminkan semangat ilmiah enlightenment. Pada faktor kunci perubahan ini adalah urbanisasi dan pendidikan. Di Inggris, sekolah-sekolah publik seperti Rugby dan Eton mulai mengajarkan olahraga terorganisir pada 1800-an yang menyebarkan ke seluruh dunia melalui kolonialisme. Hasilnya, olahraga menjadi alat sosialisasi massa, bukan hanya elit-elit, tetapi masyarakat yang rendah juga bisa melakukan olahraga. Sekarang mari kita bahas bagaimana revolusi industri merevolusi olahraga. Richard Mandel dalam The Origins of Modern Sport pada tahun 1984 menyebut revolusi industri sebagai katalisator utama dimulai di Inggris sekitar 1760-an. Revolusi ini membawa perubahan emosi ekonomi besar, urbanisasi massal, kelas kerja baru, dan waktu luang terbatas. Sebelumnya, olahraga kuno bersifat agraris, petani bermain setelah panen. Tapi revolusi industri menciptakan pabrik-pabrik yang mengeksploitasi tenaga kerja, membuat pekerja butuh olahraga sebagai pelarian. Ray Van Plew dalam Pay Up and Play the Game pada 1988 menjelaskan bahwa olahraga menjadi alat rekreasi yang kelas buruh. Misalnya sepak bola modern lahir dari permainan rakyat Inggris seperti mob football yang kasar, tapi direformasi pada tahun 1863 oleh Football Association
FA dengan aturan standar untuk mencegah kekerasan di kalangan pekerja pabrik. Teknologi industri juga berperan. Kereta api memungkinkan perjalanan jauh sehingga kompetensi antar kota seperti kriket atau balap sepeda menjadi mungkin. Peralatan olahraga diproduksi massal, sepak bola dari karet sintetis, sepatu, speakers dari besi membuat olahraga lebih aksesibel. Selain itu, revolusi ini melahirkan profesionalisme. Atlet kuno jarang dibayar, tapi pasca industri, bintang seperti atlet kriket W.G. Grace menjadi selebriti berbayar, didukung oleh sponsor industri. Namun, di sini ada sisi gelap dari olahraga. Olahraga sering dimanfaatkan kapitalis untuk mengontrol buruh. Di AS, baseball menjadi nasional pastime pada 1870-an untuk menyatukan imigran di kota-kota industri secara keseluruh. Revolusi industri ini mengubah olahraga dari ritual lokal menjadi industri global bernilai miliaran dolar hari ini. Dan pada akhirnya, apa perbedaan mendasar antara olahraga kuno dan modern? Di sini kita bisa tahu dari John Hargreaves dalam The Routledge Handbook of Sport History 2019 yang merangkumnya sebagai pergeseran dari ritual ke rekreasi nasional. Yang pertama, tujuan olahraga kuno bersifat sakral untuk dewa atau kaisaran seperti pentalon Yunani yang melambangkan keutuhan manusia. Dan modern berfokus pada prestasi individu dan rekor didorong oleh kompetisi kapitalis. Yang kedua yaitu struktur. Kuno bersifat amatir dan tidak teratur, tidak ada wasit, netral dan pengukuran presisi. Jadi di saat masa kuno pokoknya yang menang dan gak ada peraturan kayak di pinggir lapangan ada wasit misalnya sepak bola atau ya semacamnya itu. Pokoknya mau kasar juga tidak apa-apa di saat masa kuno. Dan di saat modern ini kita punya aturan kodifikasi, misalnya IAAF untuk atletik, doping, tes, dan teknologi seperti VAR di sepak bola. Jadi semua fair, tidak ada yang curang. Yang ketiga yaitu aksesibilitas. Kuno terbatas pada pria bebas atau budak gladiator, dan yang wanita dilarang di Olimpiade Yunani. Dan yang modern itu inklusif. Olimpiade sekarang punya cabang wanita semenjak 1900-an dan olahraga paralimpiade sejak 1960. Jadi semuanya rata. Yang terakhir yaitu keempat, dampak sosial. Kuno memperkuat hierarki sosial dan modern mempromosikan mobilitas seperti atlet miskin yang jadi miliarder. Contohnya NBA. Tapi modern juga komersial, iklan dan hak siar TV mendominasi, berbeda dengan kesederhanaan kuno. Oke, itu dari saya menceritakan tentang perubahan olahraga dari kuno ke modern, yang dari kuno ritual untuk sakral, olahraga berevolusi melalui revolusi industri menjadi industri modern yang terstruktur dan global. Perubahan ini membawa manfaat seperti kesehatan masyarakat, tapi juga tantangan seperti komersialisasi berlebih. Terima kasih telah menonton. Jika ada pertanyaan dan jika ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.